Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Apapun kondisi Anda pada saat menonton video ini, saya doakan semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara pelaksanaan simulasi ANBK bagi rekan-rekan proktor yang telah menjadwalkan simulasinya. Semoga dengan pemaparan di video ini bisa membantu Anda dalam menyukseskan kegiatan simulasi nantinya. Oke. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan ditekan tombol like, subscribe, serta share ke teman-teman kita melalui media sosial kita agar video ini bisa membawa manfaat yang lebih besar tentunya. Yuk kita mulai, check it out. Untuk melakukan simulasi ini, pertama kita harus login ke web ANBK dengan alamat seperti yang tampil pada layar Anda. Ini sengaja saya buat seperti ini, jadi kita tinggal kopikan saja. Kemudian kita buka browser kita. Saat ini saya menggunakan Google Chrome. Kemudian kita pastikan, dan tampilannya seperti ini, seperti pada saat kita pemilihan jadwal untuk simulasi. Di sini kita lagi-lagi diminta untuk memasukkan username, kemudian paspor tentunya. Ini kita pastikan saja karena saya sudah siapkan. Kemudian kita masukkan passwordnya. Oke. Dan yang terakhir adalah kita harus memasukkan kode pengaman. Ketiknya persis apa yang tertulis di atas, kemudian tekan masuk. Dan ini sudah terbuka tampilannya seperti ini. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan di tampilan ini. Yang pertama, kita harus mendownload aplikasi yang dibutuhkan, baik itu untuk komputer proktor maupun untuk komputer klien. Di sini ada beberapa. Jadi untuk moda online hanya ada dua jenis. Yang pertama, browser untuk komputer proktor dan browser untuk komputer klien atau peserta sesuai dengan spesifikasi OS komputer masing-masing. Kalau misalnya dia 64 bit, maka yang digunakan yang 64 bit. Kalau dia 32 bit, maka kita gunakan versi yang 32 bit. Sekarang untuk mendownload tinggal diklik saja dan proses download sudah berjalan. Yang pertama, kemudian yang kedua nantinya kita di tempat ini kita akan membuat membuat kartu login untuk peserta. Ini hasil download kita. Saya pindahkan ke folder tertentu untuk asesmen nasional, ini kumpulan asesmen nasional, dan saya sudah pindahkan. Karena komputer saya 64 bit, maka saya menggunakan Proctor Browser 64 bit nantinya. Kemudian yang kedua, setelah kita download, kita akan mencetak kartu login untuk peserta. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah kita mengambil ID Proctor untuk kita gunakan nanti pada saat login dengan menggunakan Proctor Browser ini. Untuk memudahkan itu, saya kopikan di file yang lain. Ini ID Proctornya saya sudah pastikan di sini. Kemudian berikutnya saya juga akan mengcopy passwordnya. Jadi saya ulangi, yang pertama kita download aplikasi Proctor Browser dan Exam Browser untuk klien. Jadi dua. Ini untuk moda online. Paspornya saya sudah pastikan juga.
Dan yang ketiga, kita akan melakukan cetak kartu login untuk peserta. Jadi ada 3 yang kita lakukan di sini. Pertama, download aplikasi, kemudian yang kedua mengambil ID Proctor dan passwordnya, kemudian yang ketiga cetak kartu login peserta. Jadi untuk mencetak ini sebaiknya kita simpan. Saya simpan dalam bentuk PDF biar lebih memudahkan, dan nantinya ini pada pelaksanaan yang sesungguhnya ini kita perlu print kartu login untuk peserta, karena di sana berisi identitas untuk digunakan oleh peserta dalam melakukan login untuk mengerjakan asesmen kompetensi minimum. Seperti ini tampilannya. Saya kira cukup untuk di web ANBK ini. Yang 3 hal tadi sudah kita lakukan. Selanjutnya, setelah kita mencatat, download aplikasi sudah. Nah, ini sebelum kita melakukan instalasi Proctor Browse tadi, maka perlu kita menonaktifkan antivirus kita dulu, termasuk Windows Defender kita, karena takutnya nanti dibacanya virus lalu kemudian nggak bisa diinstal, padahal sesungguhnya ini bukan virus. Sekarang kita memasuki, karena ini laptop yang saya gunakan spesifikasinya 64 bit, maka saya menggunakan aplikasi yang 64 bit. Saya ekstrak dulu. Proses ekstraknya sudah, tinggal kita lihat dalam folder biasa biar lebih memudahkan, dan hasilnya ini 64 bit. Kita klik 2 kali, kemudian yang kita klik 2 kali lagi adalah Proctor Browser. Proses pembukaannya seperti ini, terus menjar. Dan tampilan awalnya seperti ini. Windows 10 bit 64 oke, 4 core oke, spek, kemudian RAM yang tersisa 14 GB oke, aplikasi komplit oke, tinggal klik run. Kita tunggu prosesnya. Tampilannya seperti ini. Lagi-lagi kita diminta untuk memasukkan ID Proctor yang telah kita copy tadi. Login menggunakan akun yang telah dicatat tadi di laman ANBK. ID Proctornya yang telah kita copy tadi, berikut dengan passwordnya. Ini kita copy, kemudian kita pastikan di sini. Selanjutnya kita copy password. Dan kita pastikan di tempat password, lalu tekan submit. Sekarang sudah terbuka dan kelihatan nama sekolah kita dengan jumlah peserta 35. Kemudian di sini ada beberapa fitur. Ini untuk dashboardnya, kemudian status tes. Di sini ada token. Ini token penting, perlu kita copy, mungkin kita pastikan di file yang lain, karena ini nanti akan digunakan oleh peserta untuk login. Kita simpan tokennya di sini agar tidak lupa dan tidak repot. Kemudian kita kembali ke
Proctor Browser. Ini untuk status tes, status peserta. Yang dua ini adalah peserta yang sudah mengerjakan, yang sudah login. Dua dari peserta dari 35. Situ keterangannya ada, statusnya ada. Kemudian daftar peserta akan menampilkan seluruh daftar peserta yang ada di satuan pendidikan kita. Sini kita lihat ada dua halaman. Halaman pertama berjumlah 30 dan halaman kedua berjumlah 5 peserta. Karena 30 sebagai peserta utama dan 5 itu adalah peserta cadangan. Kemudian kelompok tes di sini terlihat ada yang centang biru, ada yang centangnya padam. Itu menandakan bahwa peserta 03 ini sedang mengerjakan asesmen kompetensi minimum. Demikian juga untuk peserta 13. Nah, di sini masih karena ini simulasi, maka peserta itu masih menggunakan peserta 01, peserta 02 dan seterusnya. Nanti pada saat pelaksanaan BK yang sesungguhnya, ini kemungkinan nama peserta ini akan tampil adalah nama peserta yang sesungguhnya. Ini ada beberapa fitur, silakan teman-teman dibuka semua kemudian dilihat apa yang ada di sana. Saya yakin teman-teman semua bisa mengeksplor ini dan bisa mempelajari apa yang ada di setiap menu-menu yang ditampilkan ini. Ini untuk menampilkan token kembali di request reset login peserta ini. Jika ada peserta yang ingin kita reset, maka tempatnya di situ tadi di request reset peserta. Nih, misalnya kita masukkan nama user peserta ya, kemudian kita rilis token. Nah, akan muncul tokennya. Tapi sepertinya ini sama dengan yang kita copy tadi, tapi nggak apa-apa, tetap kita copy aja, kita cocokkan apakah sama atau tidak. Coba kita paste, dan ternyata sama saja. Kita hapus satu, cukup sisakan satu. Sesimpel itu. Jadi hanya login di web ENBK, kemudian melakukan 3 hal, lalu menginstal Proctor Browser, login, dan selesai. Kita ambil kebutuhan-kebutuhan yang ada di sana, selesai, kita bisa tekan logout. Oke. Tonton juga video kami yang lain, diantaranya bagaimana melakukan simulasi untuk siswa dalam melakukan login dalam mengerjakan asesmen kompetensi minimum. Oke, sampai jumpa dan bye-bye. Wassalam.